Bil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga kita dapat berkumpul. Pengajian kita pada hari ini bertemu muka, berpandang mata. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita baca salawat tibil qulub. Dengan membaca salawat tibil qulub itu mudah-mudahan hati kita yang kada tenang ditenangkan. Penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, baik itu penyakit yang zahir, batin tuh misalnya apa yo? Iri hati, ya Allah, dengki, sombong, apalagi emosi yang meledak-ledak, suka marah misalnya. Jadi kita baca salawat tibil qulub itu adalah salawat obat dari segala penyakit. Kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari ya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kayak apa? Nyaman ngelak? Hati jadi tenang. Jadi kita bilangnya hati kita galau atau sakit hati, baca sholawat. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Masih puasa? Ada yang kada puasa? Nah, kalau lelakian lah sudah balik kalau
Kalau sudah balik berarti wajib. Kalau bebinian ada yang membuat kada puasa. Nah, nanti kita pelajari lah. Mungkin kalian sudah tahu, cuma di bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita pelajari terus. Karena supaya kita ingat bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Dinantikan dengan senang, malah woi hapalah bulan puasa ya kada. Mendekati bulan Ramadan pun kita menyambutnya dengan sukacita. Kalau menyambut dengan sukacita itu tandanya orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. 183 itu pelajaran mulai lagi bahari dah lagi halus, sudah dipelajari kan masalah Ramadan, jadi terbekas di dalam otak kita. Nah, jadi nyatakan kalau surah mengenai puasa yaitu 183. Dalam hal ini, Ibu ingin menyampaikan amalan-amalan yang harus kalian atau kita semua kerjakan. Bagus ya, untuk menambah pahala di bulan Ramadan. Ada apa? Ada apa yang mana aja? Kalau ya ada apa ya kalau untuk menambah pahala kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apapun yang dikerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan amalnya. Yalah. Maka dari itu yang wajib bagi umat Islam mengerjakan di bulan Ramadannya kan ada wajib, ada sunnah. Semuanya itu pahalanya berlipat ganda. Makanya ada carilah pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Karena apapun yang kita lakukan, amal kebaikan di bulan Ramadan ini maka akan diganjar Allah Ta'ala berlipat-lipat ganda. Yang pertama adalah puasa dulu. Puasa itu wajib bagi orang yang Islam. Balik ya, kalau enggak ada balik ada apa? Ada wajib. Apalagi berakal, sehat. Bila kada sehat, kada wajib ya lo garing. Tapi nanti diganti di hari-hari berikutnya bisa lah. Jadi nyatakan bila Ramadan puasa. Misalnya nupang aja puasa tapi kada ingat makan. Kan orang puasa tuh kada makan minum. Tapi nya makan kada sengaja, batal lah. Ada batal. Muntah bang? Muntah kalau sengaja. Kalau peran benar nih lagi bahari, ingat lah ada nih kejadian lagi bahari kah? Pura-pura dulu muntah-muntah. Jadi kan muntah kada apa-apa aja. Padahal kalau sengaja
batal. Apalagi kurang puasa nih batal. Apa yuk? Apa? Apa yuk? Orang puasa batal apa? Haid bagi perempuan. Wah, itu sudah kodratnya ya wanita. Wanita harus haid. Nanti bila ada haid dipertanyakan ke dokter, tanya. Jadi kalau perempuan haid, kalau lakian bang, lakian jangan umpat haid lah. Kalau puasa boy jauhlun haid. Nah, lakian binian, batur ditanyakan. Jadi kalau lelakian bang, keluar air mani misalnya, nah itu batal dengan sengaja. Kalau berapa suami istri berhubungan di siang hari itu kada boleh, batal dengan sengaja. Apalagi yuk, masukkan makanan, nah jelas tadi memasukkan makanan, berpura-pura misalnya, kada sengaja aku aja. Nah, padahal dia sengaja di hadapan kawan bermanipulasi. Tapi kenyataannya hati nurani mengatakan misalnya ingin berpura-pura memasukkan makanan bepada, nah itu sudah batal. Sengaja ya. Mungkin kada sengaja tadi, kada apa-apa. Yang kedua yang kita kerjakan di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini adanya hanya di malam bulan Ramadan. Malam-malam yang lain selain bulan Ramadan itu tidak ada lah. Kalau karena habis nih, saking semangatnya di bulan Ramadan mengerjakan sholat tarawih, bulan berikutnya sholat tarawih lagi. Nah itu salah. Itu kalau ada melajari lah Pak Guruan. Aku jar saking semangat bagiannya aku sholat tarawih, karena sholat tarawih itu pahalanya banyak, luar biasa. Sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya, jangan dilakukan setelah sholat maghrib, setelah sholat isya. Di mana mengerjakannya? Di masjid. Nah, di rumah bagi perempuan kada apa-apa. Tapi kan wah ini zamannya sudah aman-aman aja bila nak ke masjid. Masjidnya parak, kurang langgarnya parak. Jadi para perempuan kawaja hendak sembahyang di masjid atau di langgar. Hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Nyamannya dosa-dosa kita yang dahulu diampuni Allah. Senang ada? Senang benar dosa-dosa yang terdahulu diampuni. Yang berikutnya apa? Tadarus Al-Quran. Jadi usahakan dalam sehari itu mengaji, walaupun misalnya kada kawa jua 2 ayat sama dikit benar 2 ayat 3 ayat tuh selambar dirutinakan lah. Apalagi misalnya ada kegiatan kita takmir Ramadan ini dibimbing para ustadz, nah bagus lagi dilajari pulang tahsinnya, dilanggar-langgar di masjid-masjid. Nah ikuti aja. Allah itu sangat suka dengan pemuda yang taat beribadah. Kalau yang tua-tua itu kan sudah biasa aja, sudah berumur misalnya kan banyaki beribadah aja ya. Kalau rajin sudah umurna sadang-sadang dah kelakuan ya, beribadah aja tak ada apa-apa. Tapi kalau pemuda nah kayak kami rajin beribadah tuh Allah sangat suka. Adakah yang malas? Adalah. Usahakan jangan ada malas. Semangatnya digawi. Semangat buai, tapi kada menggawi. Nah,
Jadi semangat tapi menggawe. Yang keempat, bersedekah di bulan Ramadan. Nah, bersedekah nih bagus benar. Artinya kita kan bulan Ramadan ini bulan puasa, artinya kita melaparkan tidak makan dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya Allah, dan yang menjaga hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu. Nah, dari kita merasakan laparnya itu kan kita dapat merasakan bagaimana orang yang tidak mampu. Kita ada rezeki, kita kasihkan dengan teman kah, ada yang kada mampu, seorang ada rezeki yang berlebih, kasih dengan teman, itu berlipat-lipat ganda. Orang yang rajin bersedekah siapa anak sugih ya bersedekah. Nah, artinya Allah itu memberikan langsung di ganjarannya. Nah, ikam pernah memberi duit 1.000 misalnya, soalnya ikam diberi 5.000 dari arah yang kada disangka-sangka. Apalagi bersedekah di bulan Ramadan. Nah, yalah, membukakan orang puasa kah. Kamu di rumah sorangan aja kah? Sinah umpat aku nah buka puasa di rumah. Nah, bagus tuh. Kayak ini rame nah. Yalah, remaja-remaja nih rame lagi. Ya, yang selanjutnya bagus dikerjakan di bulan Ramadan adalah iktikaf di masjid. Kayak ikam nih nah. Masjid iktikaf berniat sahajaku iktikaf di masjid. Jangan kada berniat, bila kada berniat kada ada iktikafnya, harus berniat. Nah, di masjid itu kalian baca mengaji, zikir kan, istighfar dibaca, merenungi diri kan. Ya, orang yang tidur di bulan Ramadan juga ibadah, tapi jangan terlalu lah, sesuaikan. Kalau waktu sholat ya bangun. Ini bagus nah. Pagi sudah ke sekolah, ikuti takmir Ramadan, kajian-kajian sampai zuhur yalah. Zuhur sembahyang dulu. Nah, keuyuhan, maka kalian bisa istirahat dulu bobo siang. Nah, habis itu nanti hendak asar bangun, nah lalu sembahyang asar. Yang keenam, perbanyak zikir dan doa. Nah, ini harus nih, kita nih harus banyak zikir, mengingat Allah. Jadi apa yang kita kerjakan itu ada hal-hal yang kada bagus misalnya langsung kita ingat Allah. Jadi kada jadi kita mengerjakan sesuatu yang kada baik. Berdoa. Setiap hari kita harus berdoa habis sholat, karena kita memohon hanya kepada Allah. Allah yang segala-galanya, tempat kita mencurahkan isi hati, tempat kita meminta lah. Ada permasalahan yang sulit, kada usah cerita lawan kawan, kada usah memauki kawan nih, bisa menambahi, bisa manas-manasi. Nah, curhatnya hanya kepada Allah. Ya Allah, ulun Tuhanna, hari ini ulun kada dapat bukaan ya lo. Nah, artinya kita harus berdoa kepada Allah. Sekalinya ada kawan sudah mendengar pengajian hari ini tadi, rajin bersedekah, ayo buka puasa di wadahku. Nah, jadi ada bagusnya. Yang berikutnya, berbuat kebaikan kepada sesama. Ya tadi, jangan sampai menyakiti hati kawan, itu salah satunya berbuat baik. Jangan membuli kawan, apalagi di bulan Ramadan lah.
Jangan, kawan jangan dibuli-bulinya. Inya punya hati, punya perasaan, punya air mata. Jangan dianuk. Kawan disayangi. Kawan disayangi. Anggap ke diri kita. Apakah kita juga misalnya disakiti orang, nyamanlah. Kita dibully orang, nyamanlah. Nah, jadi kita harus baik. Baik lawan kawan. Kawan sedih. Kenapa jadi sedih? Tanyai. Misalnya kawan dibantu. Misalnya kawan bahagia pulang, kita turut bahagia. Ya, jangan kawan bahagia kita. Nah, itu hati kita kada bagus. Makanya di bulan Ramadan ini kita bagusi hati kita. Bila hati kita bagus, makanya nyaman. Ya lo. Bila hati nyaman, berarti kita bisa tersenyum. Coba hatinya kada nyaman, kawa kada tersenyum. Nah, di bulan Ramadan ini banyak bersedekah kan tadi, doa. Nah, sedekah itu juga bisa kada mesti dengan harta. Kalau kita kada bisa harta, dengan tenaga. Kada dengan tenaga, dengan pikiran. Kadada lagi apa-apa, harta kadada, tenaga kadada, umali warnya le, pikiran kadada senyum barang lawan kawan le. Nah, artinya kita menyenangkan hati kawan, itu juga namanya sedekah. Jangan senyum sendirian lah. Nah, senyum sendirian. Ya, Ibu Johar jar aku jar artinya sedekah. Jadi misalnya duduk senyum sendirian. Jangan ya. Senyum itu harus ada lawannya. Tapi jangan juga senyum lawan bebinian, lewat senyum, jangan. Sesama lelakian juga lah. Harus juga tahu ini lelakian, ini binian. Yang berikutnya ibadah malam. Kau lah menggawilah. Ibadah malam nih namanya adalah Qiyamul Lail. Ini di masjid-masjid biasanya yalah membawaan, misalnya malam ini Qiyamul Lail tahajud. Ya, kalau dibawain kalau di masjid-masjid. Misalnya kita kada ke masjid, kita kerjakan di rumah lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang melakukan Qiyamul Lail dengan iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, pokoknya bulan puasa ini bisa menghapus dosa-dosa yang kita dahulu. Maka kita bersyukur, dipanjangkan umur, bisa melakukan ibadah-ibadah yang baik di bulan Ramadan. Yang kesembilan bersilaturahmi. Silaturahmi ini apa yuk? Bersilaturahmi, iya, hubungan, menjalin hubungan kita dengan baik sesama teman, sesama tetangga, dengan orang tua ya harus baik. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini memutus hubungan silaturahmi, jangan sampai. Orang yang hendak banyak rezekinya harus rajin menyambung tali silaturahmi. Hendak panjang umurnya, rajin bersilaturahmi. Pokoknya kita harus baik. Harus baik di bulan Ramadan. Dengan orang tua juga harus, itu dengan orang tua itu sudah nomor 1. Bila disuruh orang tua, inggi, jangan disuruh orang tua kena. Nah, inggi, tapi menggawinya lawas. Jadi kalau disuruh orang tua langsung aja digawi. Kegiatan yang
kada penting juga kegiatannya, misalnya lain sembahyang orang tua ada kun dia bila ikam sembahyang menyuruh lah, misalnya ikam duduk-duduk aja disuruh orang tua berarti harus dituruti. Yang ke-11 menyegerakan berbuka puasa. Yang ke-10 mengakhirkan sahur, sama aja nah, mengakhirkan sahur. Jadi jangan sampai karena sahur jam 2, jam 1. Usahakan di akhir. Kalau ibu biasanya jam 4:30. Kapan jam berapa sahur jam berapa? Jam berapa hari ini sahur jam? Jam berapa? Ini Pang, tarik Pang jam berapa? Nah jam 4. Sini Pang. Nah 4:30 sama. Jam berapa? Jam berapa sahur? Oh jam 3. Langsung banan makan mama jam 4:30. Hanya cepat. Ada nggak 7 cepat. Jadi nyaman mengakhirkan. Jadi bila jam 4:30 itu jangan lagi baguringan. Nanti tunggu imsak lalu sholat subuh. Habis sholat subuh jangan guring, nyaman olahraga kah, apakah bersih-bersih kah lah. Biasanya apa guring lah. Guring pulang. Yang ke-11 menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini penting nih. Saking semangat puasanya, habis isya hanya buka puasa, salah. Jadi harus segera. Bila sudah azan, berarti tandanya berbuka puasa. Maka harus makan, minum ya, berbuka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala birahmatika ya arhamar rahimin. Hafal ya. Jadi segera kita berbuka dengan air putih dulu, dengan kurma lah. Lalu makanan-makanan yang berat itu terserah aja lagi. Ingatlah harus menyegerakan. Jadi kalau sahurnya mengakhirkan, kalau buka puasa menyegerakan. Paham ya? Masih kuat? Masih kuat lagi? Ya, sedikit lagi ya. Dalam bulan Ramadan itu namanya ada apa yuk? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran di bulan suci pada Muhammad Rasul pilihan. Jadi kalam ilahi, kalam Tuhan, itulah wahyu Al-Quran, naungan kedamaian, turun di bulan Ramadan. Ya kan? Jadi bilanya turun Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya kita harus banyak tadarus di bulan Ramadan. Al-Quran adalah petunjuk kita, pedoman hidup kita. Jadi kita harus rajin membaca, mentadabburi, mempelajari supaya kita paham isi yang ada di dalam Al-Quran. Ya salah satunya ya ini, kita mengadakan takmir Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di mana? Ya,
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Pada bulan Ramadan pintu surga akan dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Nah, berarti setan kadada semuanya dibelenggu. Jadi yang ada tuh apa? Nih aja digoda setan. Setan kadada di bulan Ramadan setannya dibelenggu. Yang ada itu nafsu jahat kah? Terdapat malam Lailatul Qadar yang kehadirannya dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia, ya kan? Makanya rajin orang kada malam-malam Lailatul Qadar, orang rajin beribadah. Jadi orang apa ya biasanya supaya dapat Lailatul Qadar aja. Yalah. Nah, makanya dalam malam-malam ganjil itu lebih ditingkatkan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang baik sebagai waktu mustajab untuk memanjatkan doa. Nah, ya sudah tahu kita ya. Pokoknya bulan Ramadan ini banyak-banyak kita berdoa. Berdoa apa aja, insya Allah dikabul. Nah, dikabulkan ya insya Allah. Ramadan adalah bulan yang dihapuskan dosa. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nah, itulah amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengerjakannya sehingga menambah ketebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baiknya, kalau ada tersalah mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.